Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu keempat bulan kebangsaan. Pada minggu ini kita diingatkan kembali untuk selalu kuat di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di alam kemerdekaan dengan penuh syukur dan sukacita. Oleh karena itu, marilah kita memasuki minggu keempat bulan kebangsaan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 23 bait pertama. Marilah memuji. Kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu keempat bulan kebangsaan saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah hari ini kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 281 bait pertama dan ketiga. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, menghiburan orang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa. Betapapun dan bagaimanapun usaha kita, tetapi kita tidak akan lepas dari dosa itu. Hanya karena darah Kristus, dosa kita terampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita perhatikan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Marilah kita memohon pengasihan Allah. Tuhan, dengan bibir kami mengaku percaya kepadamu, tetapi dengan pikiran dan perbuatan kami mengkhianati Engkau. Karena di tengah cobaan dan tantangan hidup, kami kurang teguh. Kami seringkali gagal mewujudkan iman. Kami lebih senang membiarkan ketidakadilan, kemalasan, dan ketidakberdayaan merajalela. Bahkan seringkali kami justru menjadi pelakunya. Ya Allah, kami belum bisa menjalankan tanggung jawab sebagai hamba-Mu. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, Roh-Mu senantiasa menghibur, meneguhkan, dan mengajar kami untuk terus melakukan yang benar. Tetapi kami lebih sering menutup pintu hati kami rapat-rapat, sehingga karya-Mu tidak bekerja dalam diri kami, dan kami menjadi tidak peka terhadap kehendak-Mu. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kita terima bersama berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Demikian sabda Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah warta anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2
ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kita terima dengan menyanyikan bersama nyanyian Kidung Baru 143 bait 1 dan 3, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sebelum bersama kita mendengarkan sabda Allah, mari kita siapkan hati di dalam doa agar Roh Kudus berkarya memampukan kita untuk menerima sabda Allah dengan mudah. Mari saya hantarkan. Maha besar Allah kami, karuniakanlah firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengar dan merasakan, juga melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Dalam pengampunan Kristus, kami berdoa. Amin. Injil yang akan kita terima bersama-sama pada saat ini diambilkan dari kitab Yohanes 6. Kita baca mulai dari ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-69. Mari bersama-sama kita dengarkan firman ini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup,
daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku semuanya, ada semangat hari ini? Ada sukacita? Iya, semangat dan sukacita itu bisa membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari masalah. Dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari persoalan hidup. Namun kalau kita punya semangat, kita punya hati yang sukacita, bisa membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menghayati sabda Allah saat ini, kita dituntun tema kuat dalam Tuhan. Seorang atlet yang bisa mengangkat beban seberat 250 kg, atlet ini boleh dibilang kuat. Tetapi belum tentu ia kuat di dalam Tuhan. Karena ukuran untuk menentukan dia itu kuat di dalam Tuhan tidak hanya dengan ukuran jasmani saja, tetapi juga harus diukur dengan rohani, dengan spiritualitasnya. Ya, jadi untuk mengetahui seseorang itu kuat atau tidak di dalam Tuhan, ia harus diuji terlebih dahulu. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus menguji para murid. Apakah mereka kuat di dalam Tuhan, apakah tidak? Saudara yang terkasih, setelah Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan untuk menjamu 5.000 orang, dan kita masih ingat ceritanya, semuanya makan dengan kenyang dan masih tersisa 12 bakul.
bergaul, ternyata semakin banyak orang yang mencari Yesus. Semakin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia terus mengikutinya. Namun sayangnya, saudara yang terkasih, mereka hanya ingin mendapatkan kebutuhan jasmani saja. Yang mereka tuju adalah roti jasmani, yang dampaknya hanya sebatas hidup di dunia ini. Padahal Tuhan Yesus mengadakan mukjizat ini menginginkan agar mereka semuanya mengetahui lebih dalam. Dia bisa mendapatkan tidak hanya kebutuhan jasmani saja, melainkan juga kebutuhan rohaninya. Tidak hanya soal makan di dunia, namun keselamatan itu yang akan disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Maka, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menguji mereka, Tuhan Yesus memberikan satu tantangan kepada mereka. Beranikah mereka makan roti hidup? Beranikah mereka membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi? Beranikah mereka menyerahkan hidupnya dalam genggaman tangan Tuhan? Bagaimana tanggapan mereka? Mari kita perhatikan tanggapan mereka dalam ayat yang ke-60, dikatakan dengan jelas. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Nampak sekali sebuah tanggapan yang tidak positif, tanggapan yang apatis, tanggapan yang tidak mendukung dengan apa yang ditantangkan Tuhan Yesus kepada mereka. Demikian pula dalam ayat yang ke-66, ini lebih jelas lagi. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah dia ditantang dengan sungguh-sungguh, apakah berani menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Akhirnya dia mengundurkan diri, tidak mau lagi menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini semuanya tidak kuat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pun juga menantang kepada murid-muridnya. Setelah banyak orang yang tidak mengikut Yesus, ke-12 muridnya pun ditantang oleh Tuhan Yesus. Kita baca dalam ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada para murid itu untuk memilih. Tuhan Yesus tidak memaksa dia agar mengikut Yesus. Betul, Tuhan Yesus sudah memilih ke-12 murid ini, namun Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan kepada mereka untuk tetap ikut Yesus atau pergi. Dengan mantapnya Tuhan berkata, "Mereka semuanya sudah meninggalkan aku. Apakah kamu juga tidak mau ikut dia?" Sebuah tantangan yang betul-betul membutuhkan jawaban sikap yang tepat. Kalau kamu tidak puas
dengan hukum-hukum Allah boleh pergi untuk kembali kepada hidup yang lama. Namun kalau kamu tetap memilih aku dengan sukacita akan menerimamu. Nampaknya begitu yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus tidak memaksa mereka untuk mengikut Dia. Tuhan Yesus memilih dan memanggilnya, tetapi bukan berarti mereka kehilangan kebebasan untuk memilih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali dalam bacaan berikutnya diungkap dengan jelas. Pada kesempatan itu Petrus bangun dan memberikan tanggapan atas tantangan Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-68 dan 69 diungkapkan dengan jelas. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Para murid tidak meniru orang banyak yang pergi itu. Ke-12 ini sadar, ke-12 murid ini sadar betul bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Para murid tidak meniru orang banyak. Mereka sadar bahwa Tuhan memanggil itu berarti dia harus setia kepada Dia. Mengapa begitu? Ia meyakini kalau dia pergi seperti yang lain berarti dia berpindah dari hidup menuju ke maut. Katanya dengan jelas di sini dikatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Apakah kepada ilmuwan? Apa kepada jutawan? Apakah kepada bangsawan? Oh, semuanya akan sia-sia. Semuanya akan bermuara ke dalam maut. Para murid yakin hanyalah Tuhan Yesus yang memberi jaminan hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian nampak sekali para murid ini kuat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tantangan yang sama ditujukan kepada saya dan saudara saat ini. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Sekali lagi saya katakan, hari ini Tuhan Yesus menantang pada saudara dan saya. Apakah kamu tidak pergi juga? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang pergi. Mereka tidak tahan mendengar perkataan Tuhan Yesus yang keras. Banyak orang yang pergi menerima ajaran Yesus yang sangat tegas. Banyak orang yang pergi dari Yesus karena mereka tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Banyak orang yang maju dalam Kristus tetapi kemudian mulai mundur pula. Mereka merasa hidupnya kurang nyaman, tidak senikmat dulu, maka dia kembali ke hidup lama bersama dengan dosa. Kalau begitu,
Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa kuat di dalam Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata untuk kuat di dalam Tuhan itu bukan perkara sepele, bukan perkara yang mudah. Maka bagaimana agar kita bisa kuat di dalam Tuhan? Saya mendapatkan dua hal yang harus kita perhatikan agar kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara yang terkasih, pegang teguh janji Tuhan. Karena hidup ini tidak mudah dan kita selalu diperhadapkan dengan masa-masa sukar. Kita akan lihat dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima diungkap dengan jelas. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jelas sekali, saudara yang terkasih, dalam ayat-ayat ini sudah terwujud semuanya pada saat ini. Ini artinya apa? Ini adalah masa-masa sukar. Dengan demikian persoalan hidup pun akan muncul, menumpuk, yang bisa membuat kita tidak berdaya, membuat kita lemah dan bisa jatuh. Maka dari itu, saat-saat seperti ini kita harus betul-betul mengingat janji Tuhan dan pegang janji Tuhan itu. Sabda Allah yang kita terima dalam ayat yang ke 56 tadi, Tuhan Yesus berjanji, akan saya bacakan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu janji Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa Yesus sudah berada di dalam diriku, Dia akan ikut ambil bagian di setiap langkah kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan ini pun, Yesus yang ada di dalam diriku ini ikut campur tangan, ikut ambil bagian, sehingga memampukan kita untuk bisa memenangkan segala perkara yang sangat sulit ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paul juga mengalami hal ini, bahkan dia mempunyai kesaksian secara khusus. Apa yang dialaminya itu tertulis dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Akan saya bacakan Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jelas sekali saudara yang terkasih, Tuhan sudah berjanji Dia akan tinggal di dalam diri kita dan Dia akan berpihak kepada kita. Dia akan membantu kita dan kita akan mengalahkan segala pertandingan yang sangat berat dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, agar kita betul-betul bisa kuat di dalam Tuhan, yaitu iman. Lihat Simon Petrus ketika menjawab ketika ditantang oleh Tuhan Yesus. Jawabnya dengan jelas diungkap dalam ayat yang ke-68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ketika ditantang oleh Tuhan Yesus, Simon Petrus memilih untuk tetap bersama Tuhan Yesus. Bukan karena Simon tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi karena iman. Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak benar. Betapapun ajaran itu sangat sulit dipahami, tetapi apa yang dikatakan Yesus pasti benar. Maka dari itu, berapapun harganya, ia harus tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Dia tidak mau putus dengan Tuhan Yesus. Dia memilih untuk tetap mengikut Yesus. Kembali lagi saya katakan, tetap menjadi kuat di dalam Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak orang secara fisik dia itu kuat, tetapi secara rohani itu lemah. Contohnya seperti Simson, saudara yang terkasih. Simson itu dapat mengalahkan singa yang ganas, tetapi tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri. Simson itu dapat mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi tidak dapat mengalahkan nafsu birahinya. Terhadap Delila ia takluk. Ini tidak dapat dikategorikan masuk orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena orang yang kuat di dalam Tuhan itu harus kuat luar dalam, kuat jasmani rohani. Maka jika ingin menjadi kuat di dalam Tuhan, ingat dua hal yang harus kita lakukan. Satu, pegang teguh janji Tuhan. Dua, tetaplah beriman. Amin. Mari bersama-sama firman Tuhan ini kita renungkan dan kita masuk dalam saat teduh. Saya hantarkan. Jemaat Tuhan, sesaat lagi kita bersama-sama akan mengaku iman rasuli. Disilahkan jemaat berdiri. Untuk menguatkan iman, marilah kita bersama-sama dengan kesungguhan hati mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak berkah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sudah selayaknya kalau kita mempunyai kewajiban untuk mempersembahkan sebagian berkah Tuhan itu. Sebagai landasan di dalam kita mengaturkan persembahan, ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan hitung jemaat 367, bait 1, 2, dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat Tuhan, marilah persembahan kita haturkan di dalam doa kami hantarkan. Tuhan di surga, dengan rasa syukur kami menghadap di bawah kaki-Mu untuk menyampaikan rasa terima kasih kami atas semua berkat dari tangan-Mu yang kami terima setiap hari.
Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal kasih-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka dengan berkat kebijaksanaan, berkat kesabaran, berkat kesehatan, dan berkat kasih setia. Tuhan, jauhkanlah kami dari semua penyakit. Kami mohon berkat semangat, sehingga dalam keadaan apapun kami mampu menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tolong Tuhan memberkati dengan kesembuhan. Yang bepergian tolong Tuhan beri keselamatan. Yang lemah iman, tolong Tuhan kuatkan. Yang sedang bergulat dengan permasalahan hidup, tolong Tuhan beri jalan penyelesaiannya. Tuhan, kami rindu dengan kedamaian. Kiranya Tuhan memberi berkah kepada pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, sehingga dapat memberi kesegaran kepada semua rakyat di negara kami yang tercinta ini. Tuhan yang Maha Kasih, karena berkat-Mu saat ini kami dapat mengumpulkan persembahan. Persembahan kami tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dengan rasa syukur pula, kami mohon agar persembahan kami kiranya Tuhan berkati, sehingga akan membuahkan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan di surga, selesai ibadah saat ini, kami akan undur diri dari gereja ini. Kami mohon berkat dari tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga perjalanan kami dapat selamat berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita. Tuhan, untuk melengkapi doa kami yang tidak sempurna ini, izinkanlah kami bersama-sama akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 167 bait pertama dan kedua, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap
tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan bersama-sama kita terima warta jemaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 167 bait 3. Tuhan Yesus sahabatku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia tak